Bote boleh lain je na bet ai ot atau leo ai wa botu tu jam nak mai ti. Tinggal pulih ya awasi bi uti. Tahilai ja do gale Lailatul Qadar ya. Ngobotunjen ai dadan tada keterangan ini ya. Upik. Manusia yang dekat dari bumi. Ya tadi malam ayar Jakarta hati te lain jenati. Dong hubungnya apa uti Ustaz nama India tita. Karena walau gagah bahasa lu betul India betul ya. Lailatul Qadar mualif tiang Lailatul Qadar. Patao memo iktikaf. Walau Jakarta itu India do deli Ustaz ngope mati. Ustaz Robi dong gowe apa? Pol dia. Assalamualaikum. Pak Ustaz Haji Kiai. Posisi di mana Pak Ustaz? Astu. Misalnya so dekat-dekat di Warkop Robusta, silakan merapat. Kirim. Dia data Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah. Oke. Oh, susukare dawat ya betul Ustaz teh. Boleh latihan apa itu harap latihan ti Ustaz dia soalnya teh upik dia Ustaz teh mengurusan putih warkop. Oh. Masuk Kenapa suker. upik sekarang? Ada sakit? Ja tahu wali ngole ma ati olo le bulan deh atau ile hulu tuh. Ala injina putih mau tahu penyakit Kuat umur. bermain sto. Anak-anak itu kuat bermain. Ja apa ngolat ya Ustaz mama buah ya lo tahu teh be. In alhamdulillah Ustaz di malam namanya saya sobewe ti Ustaz tadi. Saya sowe kebetulan putih di hari ini saya pengen membaca cerita dengan Ustaz putih masalah Lailatul Qadar, masalah iktikaf, masalah lo zakat. Nah, omal EWA muat ya, saya lihat-lihat aku tidak terkirim. Ternyata ja data wati Ustaz. Jadi semuanya baca dengan data kalau begitu ya. Mualih. Anu tadi Ustaz turun siap. Nah, Ustaz buti insyaallah wala labari Ustaz Alhamdulillah. Untuk boleh memai ya. Dan semoga para pemirsa semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Je. Ustaz ini anggo bilih malah tidak bisa sehat lo ulai itu anggo tidak pernah kalau macam saya kan kadang-kadang heme meper, heme tuluh atau tamat lo pekerjaan. Nanti Ustaz ini rahasianya apa ini Ustaz? Pertama begini, kalau mau ingin apalagi di tengah pandemik seperti ini, jangan berpikiran untuk badiet. Oh, itu Ustaz. Sementara ini jangan dulu badiet. Madel wati-wati ya Ustaz. Iya, karena apa? Kalau kita mau badiet, berarti kita mengurangi makanan kita yang bergizi. Dan itu menyebabkan virus itu akan menyerang kita. Mudah menyerang mereka Ustaz ya. Jadi karena imun kita di bawah kan? Yeah. Jadi kalau misalnya imun kita di bawah, virus akan masuk kepada kita. Caranya jangan dulu badiet. Dan selesai ini virus, baru kita sudah mulai start badiet. Program lagi Ustaz. Program lagi, iya. Jadi seperti itulah supaya makanan bergizi kita konsumsi terus supaya lebih berkualitas tenaga kita seperti madu, susu. Ule upik itu ya wah mau lebet ya Ustaz. Wale mah pakai jeruk nipis kalau boleh yang kapat ule lebet ya ati. Nah Ustaz ini karena ini sudah hari yang ke-15 Ustaz dan insyaallah buti dengar-dengar masuk Lailatul Qadar. Iya. Ini kira-kira menurut penjelasan Ustaz ulal buti Lailatul Qadar Ustaz. Iya. Lailatul Qadar itu Allah memberikan satu nama dalam ayat Al-Qur'an, dalam nama surah dalam Al-Qur'an itu surah Al-Qadar. Al-Qadar. Iya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu satu surah Al-Qadar. Ya. Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kata Allah apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Iya. Lebih baik daripada khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Ya. 83 tahun Ustaz. Iya, jadi kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu kita harus jaga.
Ya. Kita harus jaga, cara menjaganya kita melaksanakan aktivitas ibadah pada malam Lailatul Qadar itu. Supaya apa? Jangan sampai kalau misalnya kita ditemui oleh malaikat Lailatul Qadar pada pada malam tersebut, Ya. misalnya di pasar Senggol, Aduh. atau ditemui di sementara bermain remi, berdiri lama bermain remi. Berarti kita dicatat 83 tahun di pasar Senggol. Oh, nah, hemat remi. Mau tahu remi. Oh, nah. Apalagi kalau ciki 2 pintu aja. Ciki 2 pintu. Bisa tutup dengan yoker, bisa tutup dengan as. Berarti itu Lailatul Qadar itu ya. Jadi disuruh bagaimana untuk orang Buti sahabat milenial utamanya yang ada di rumah untuk menjaga amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Amalan di Nah, bulan keutamaannya suci ini apa, Ustaz? Keutamaannya ya, kata Allah tadi apa? Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu keutamaan yang pertama. Ya. Bahwa beribadah pada malam Lailatul Qadar itu Ya. lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Ya. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Ya. kalau kita di di Indonesia, kita hanya mendapatkan waktu mustajab. Waktu mustajab. Iya, kalau di tanah suci kita mendapatkan 2, waktu mustajab Ya. dengan tempat mustajab. Iya. Jadi kalau di tanah suci misalnya di Masjidil Haram, kita beribadah di situ mendapatkan pahala sama dengan 100.000 kali lipat kita beribadah di masjid-masjid yang lain. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia, kita hanya mendapatkan waktu. Waktunya apa? 83 tahun itu. Ya, 83 tahun itu. Ya. Jadi kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, kita sama dengan mendapatkan pahala sama dengan 83 tahun. Bayangkan 83 tahun. Ya, kita beribadah. Jadi kalau waktu itu kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Supaya apa? Kita mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar itu. Istilahnya pada time kalari, Ustaz ya. Nah. Dihadang terus. Dihadang terus, jangan sampai malaikat itu datang kemudian kita ditemui dalam keadaan tuluhu ya, kemudian atau ya alhamdulillah kalau kita ditemui dalam keadaan beribadah membaca Al-Qur'an, ya alhamdulillah itu. Tapi kalau misalnya kita ditemui oleh malam Lailatul Qadar cuman baca rumah, ya babilik kursi sofa, apalagi dari baca ke sana delivery, 3 kali dusu. Mati itu beta mau si kisah pole 3 kali dusu beta. Jadi akhirnya kan hal itu membuat mengurangi kita mendapatkan pahala pada malam Lailatul Qadar. Oh, gitu Ustaz. Nah, ini kira-kira Ustaz misalnya ini sudah memasuki malam ke-16 Indi Hui Buti ya. Nah, ini kapan ini waktu tepatnya datangnya ini Lailatul Qadar ini Ustaz? Saya sama siap-siap Buti. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Faltamisuha fi ashril awakhir minar Ramadan." Iya. Carilah malam Lailatul Qadar itu kapan? Pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. 10 malam terakhir. Iya, 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ya, itu kita diperintahkan. Nabi tidak menyebutkan waktu khusus. Tidak. Seperti misalnya ada hadis palsu yang kemarin beredar bahwa tanggal 15 Ramadan akan ada dentuman, akan ada macam-macam, ya, seperti kiamat. Dia pakai hadis-hadis kiamat, dipakai pada tanggal 15 Ramadan, tidak tepat hadisnya. Ya, jadi kalau kita menggunakan dalil itu kita tepatkan dalil pada tempatnya. Itu hadis-hadis yang dipergunakan itu diantaranya ada hadis yang palsu, juga ada hadis yang lemah. Hadis juga hadis cuma hadis hari kiamat, kemudian dipakai pada pada 15 Ramadan ini penggunaan hadis tidak tepat. Jadi hadisnya kadang benar, tetapi penggunaan hadisnya tidak benar. Nah, sekarang kalau kita berbicara malam Lailatul Qadar, begitupun malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu kata Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebutkan dengan umum, ya, faltamisuha fi ashril awakhir minar Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu kapan? Pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Jadi pada 10 malam terakhir berarti mulai dari kapan? Mulai ke 21 sampai 30. Sampai 30. Ya, sampai 30. Harusnya bawa sampai 29 hari puasa, Ustaz? Nah, insya Allah pada hari ini, pada tahun ini 30 hari. Oh, 30 hari. 30 tahun ini sampai 30 hari, insya Allah. Jadi, alhamdulillah kalau kita berjumpa dengan Ramadan sampai 30 hari berarti perfect 10 hari. 10 hari terakhir. Biasa kan kita cuma dapat 9 hari terakhir kan? Cuma karena 21 sampai 30. Iya. Apakah ada pengaruh Ustadz misalnya dengan apa yang telah kita lakukan? Misalnya ada orang yang dari awal Ramadan ini sudah terbiasa dengan membaca Al-Qur'an, kemudian mau memperbanyak hafalan-hafalan Al-Qur'an. Nah, apakah ini akan ikut mempengaruhi bahwa insya Allah dia bisa dipastikan akan ditemui oleh Lailatul Qadar di malam itu dengan keadaan seperti itu? Insya Allah kalau semangatnya tidak mengendor. Kadang orang biasa semangatnya cuma awal-awal.
Panas-panas Masya tai Allah. ayam biasanya. Iya, panas-panas tai ayam. Iya. Cuman 10 malam pertama Masya Allah aktif sekali. Iya. 10 malam kedua aktif. Tapi 10 malam terakhir kadang sudah mulai mengendor. Orang yang aktif itu orang hanya aktif, orang yang terbiasa datang ke masjid, orang yang terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datang pada 10 malam terakhir itu. Tapi kalau dia memang semangat berusaha pada malam-malam tersebut, maka ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi kalau misalnya dia semangat dari awal, ya, insya Allah pada 10 malam terakhir pun dia lebih semangat lagi. Seperti orang berlomba lari ini, ya, jangan cuma start awal, tapi tak ada. Dia gas kuat, pas dekat finish, mulai lemah. Ya. Harusnya pas dekat finish itu dia sudah lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan lari itu. Begitu juga orang sementara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Harusnya pada 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan, dia lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya dia mendekati finish pada 10 malam terakhir dia lebih ekstra aktif, gaspol ya, ketika pada 10 malam terakhir itu. Karena pada 10 malam terakhir itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW bahwa disitulah ada malam Lailatul Qadar. Iya. Ustadz, Watiin kan lagi kemudian tiba-tiba terpikir dengan teman-teman yang sekarang ada di gugus depan, teman-teman medis misalnya, teman-teman kepolisian yang saat ini sementara melakukan PSBB di Gorontalo. Ini kan otomatis aktivitas lingolia Ustadz ati Allah butuh lalu walu ati butuh rumah sakit. Nah, anak udah gawe Lailatul Qadar uti sementara dalam pekerjaan. Itu pekerjaan yang mulia. Kenapa pekerjaan yang mulia? Karena menghalangi orang untuk terkena penyakit. Iya. PSBB itu kan tujuannya satu, untuk menghambat virus. Ya, virus yang menyebar. Jangan kita itu kadang ada ketika ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan, dari ulama, kadang nalar kita tidak jalan. Harusnya pada saat ada ada seruan dari pimpinan, ada fatwa dari para ulama. Ketika ada fatwa, ada perintah seperti itu, nalar kita harusnya jalan. Cara jalannya bagaimana? Misalnya jalan jongkok atau misalnya begini, ketika kita dilarang untuk melaksanakan beribadah di masjid, jangan kita berpikir, so agama apa ini? So ajaran apa ini? Kita sudah dilarang untuk beribadah di masjid. Sebenarnya larangan itu bukan larangan beribadah. Larangan itu larangan kita untuk berkumpul-kumpul di masjid. Jadi seperti itu. Harus kita jalankan nalar kita pada saat kita melihat perintah kebijakan dari pimpinan, kemudian perintah dari MUI, fatwa-fatwa dari MUI, itu hal yang harus kita lihat apa maslahatnya, apa kebaikannya sehingga mereka melakukan hal itu. Ya, jadi kalau misalnya PSBB, tujuannya itu ya, alhamdulillah kan sudah baru-baru ini kita dapat info sudah berapa orang yang sembuh, kan? Sudah 4 orang. 4 orang yang sembuh, alhamdulillah. Itu karena apa? Karena ya berkat dari PSBB, ya sudah mulai ada jalan-jalan kebaikan, ya sudah ada udara segar buat kita di Gorontalo, sudah mulai berkuranglah orang-orang yang kena virus tersebut. Ya, itu yang kita perlu syukuri. Jadi kita melihat sisi positifnya, kita melihat apa alasannya. Jadi kalau misalnya orang yang menjaga PSBB seperti itu, perbatasan itu tim medis seperti itu, kalau ustadz kan tugasnya untuk menjaga umat. Tapi kalau dokter itu tugasnya untuk apa? Menjaga jangan sampai orang masyarakat itu kena penyakit. Itu sikap tindakan yang mulia, Masya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya kita sehat kan kita bisa beribadah dengan baik. Coba seandainya kita kita kena virus, ya jelas naudzubillahi min dzalik. Jelas kita tidak mau seperti itu. Karena apa? Keluarga tidak mau mendekati. Makanan saya cuma ambil saja, baru dia semua lari. Itu karena apa? Karena orang-orang di sekitar kita saja tidak mau mendekati kita. Apalagi kalau misalnya kita misalnya mau telepon, tolong antar akan makanan ini di tempat ini. Sementara di tempat itu tempat karantina. Baru mau cungu saya dari penama, tidak mau mendekat, sudah bicara orang lain aja. Baik Ustaz, kita sampaikan sini dulu Ustaz, ini baru sampai di datangnya malam Lailatul Qadar. Nanti insya Allah kita sahabat milenial akan sambung di momen setelah ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Robusta ngobrol bareng Ustaz. My love. Halo Beb, lagi di mana? Lagi di rumah sayang. Jalan yuk. Kemana sayang? Kemana kek? Ke taman atau ke Pangimba? Males capek.
Bang model Sadiki sayang Uti. Masa jalan kaki? Oh ya, naik motor lah. Masa mau naik UATO? Oh, iya sayang sama gantiin ya. Indomie goreng jumbo, nasi goreng, ayam lalapan, roti bakar. Pesan apa sayang? Air putih Jo. Kenapa bawa air putih? Berapa Mas? Berapa Mas? Mas. Wah, oke Allah Buti. Mana nota lo badan keuangan? Kita tidak bayar kalau pakai ini. Terapi keuangan pas otak sistem semua di sini. Tidak, kita mau yang terkorporasi atau yang tajab dari badan keuangan. Iya benar, di badan keuangan itu selain menerbitkan nota atau bill dari badan keuangan, apabila nota tersebut dari rumah makan, kita akan berkorporasi. Selain itu, badan keuangan juga sudah menyiapkan aplikasi langsung yang dikelola oleh badan keuangan, yang tersambung langsung ke server badan keuangan. Semua transaksi melalui aplikasi tersebut akan masuk ke laporan di badan keuangan. Sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan di Kota Gorontalo, saya mengajak semua stakeholder yang makan minum di fasilitas restoran, rumah makan, warung makan untuk mengawasi pembayaran pajak restoran dengan memintakan bukti sah pembayaran nota garing bil yang tercantum pajak restoran sebesar 10%. Saya Wali Kota Gorontalo, Martin Taha, mengajak kepada kita semua, bayarlah pajak tepat jumlah, tepat waktu untuk kemajuan Kota Gorontalo yang kita cintai. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Robusta, ngobrol bareng Ustadz, dan kali ini ditemani oleh Ustadz Robi dan tanpa sahabat kecil saya yang Maileh Hulu Taulang Ati. Semoga kita bisa segera sembuh dan bisa kembali bergabung. Nah Ustadz, ini yang nanti malu bisa lama Ustadz masalah Lailatul Qadar itu kapan datanya Lailatul Qadar. Nah ini saya ingin bertanya lagi untuk apa yang harus kita lakukan di saat malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Iya. Yang pertama yang kita lakukan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika malam Lailatul Qadar, beliau melaksanakan i'tikaf. I'tikaf di masjid. I'tikaf Ustaz. Bukan istrikaf, ha? Istrikaf. Ada istrikaf apa boleh ngadebel? Iya. I'tikaf. Jadi melaksanakan i'tikaf di masjid. Ya. Kalau di tengah pandemik seperti ini, berarti kalau yang kegiatan di masjid dipindahkan di rumah. Di rumah. Ya, di rumah. Jadi semangat beribadahnya tidak kurang. Tidak kurang untuk melaksanakan ibadah di rumah sebagaimana dia melaksanakan ibadah di masjid. Jadi itu yang pertama, melaksanakan i'tikaf. Yang kedua, Nabi itu lebih bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ishtadda mi'zarahu, lebih mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya lebih bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat malam. Jadi 10 malam terakhir itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kira-kira tadi yang nanti malah lama-lama i'tikaf. I'tikaf itu yang seperti apa sih, Ustaz? Ya, i'tikaf itu lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berdiam diri di masjid. Oh. Iya. Jadi sekarang kan lagi pandemi. Berarti pindah di rumah. Apa gampang? Pindah di rumah, selesai. Jadi kalau pandemi itu begitu. Jangankan pandemik, hujan pun pindah di rumah. Becek pun pindah di rumah. Iya. Ini hujan dengan becek, bom bekeng basah, bekeng kotor. Iya.
Apalagi mereka bati, jelas lebih di rumah lagi. Baik Ustaz. Apa yang dilakukan oleh seseorang yang, ketika dia melakukan iktikaf dan larangan-larangan apa saja Ustaz yang dilarang ketika kita melakukan iktikaf itu di 10 malam terakhir? Jadi kalau perintah-perintah jelas kita Yeah. melaksanakan lebih bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Yeah. Jangan so di masjid, bawa cerita lagi di masjid, bawa rokok lagi di masjid. Yeah. Harusnya ketika dia di masjid Yeah. lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dia lebih bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, rajin melaksanakan sholat malam, rajin Yeah. dan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangan-larangannya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Yeah. wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu bermubasyarah, melaksanakan hubungan suami istri. Yeah. Mubasyarah itu pengantar sebelum melaksanakan hubungan suami istri. Jadi pengantar dulu, ya, warming up dulu. Warming up dulu sebelum masuk ke hubungan suami istri. Yeah. Nah, kata Allah, wala tubashiruhunna. Jangan kamu melaksanakan mubasyarah. Jadi pengantar. Jangankan berhubungan suami istri, baru pengantar saja tidak boleh. Ya. Jangan melaksanakan mubasyarah, ya, sedangkan kalian itu melaksanakan itikaf di masjid. Ya. Jadi tidak boleh kita melaksanakan hubungan suami istri. Yang kedua, tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada hajat. Ada hajat di sini misalnya buang air besar, buang air kecil, atau misalnya sakit kemudian dia berobat, ya pergi ke dokter baru balik pulang. Jadi rumahnya itu sementara waktu kalau dia bisa melaksanakan aktivitas di masjid, dia pindah ke ke masjid. Jadi pulangnya bukan pulang ke rumah, pulangnya ke masjid. Jadi setelah buang air besar, setelah buang air kecil, setelah berobat misalnya, cuma 3 itu yang bisa keluar masjid, ya, kembali ulang ke tempatnya, ke masjid itu. Seperti itu. Misalnya Ustadz mailongoto di dalam masjid tapi terapi obat di rumah. Uti yang suruh antar kamari sama keluarga dari rumah, bawa kamar itu obat. Begitu. Jangan, bukan kita yang datang ke rumah. Itulah cerita itu. Mau pesan ojol mau Ustaz. Iya, maksudnya suruh antar. Itu kan kalau pesan ojol dan lain sebagainya itu tinggal teknis, teknisnya. Jadi intinya jangan kita yang ke sana. Jangan kita yang ke sana, mereka yang antar kita. Ada pelatihan mau lewat ya mau nama tuh tinggal siapa tahu. Pucat cari alasan itu, modus itu DP nama. Open bomo pola ngobe paling ada belo Allah amat tuh. Nah Ustadz, itu larangan-larangannya berarti seperti itu saja, tidak boleh itu kembali ke rumah kalaupun ada hajatan-hajatan tertentu. Cuman itu kebutuhan mendesak itu, ya, buang air besar, buang air kecil. Makanan pun harusnya dia sudah ada dalam masjid itu. Jadi sudah panitianya sudah memanage semaksimal mungkin sehingga makanan itu ada di masjid itu. Jadi mereka tidak, kalau perlu laundrynya pun di masjid itu. Jadi ada petugas laundry atau misalnya keluarga yang mau ambil pakaian kotor dan lain sebagainya, atau bisa juga dicuci di masjid. Ya. Kemudian setelah itu cuman itu hajatan-hajatan. Kemudian dia lebih aktif untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi seperti itu. Ustaz, ya. Kalau misalnya tidak bisa itikaf di masjid tadi Ustaz, misalnya ada orang yang aktivitasnya juga dia bekerja secara fisik dan setiap hari harus kerja, kalau tidak kerja. Setelah kalau dia itikaf, dia bekerja dulu, cari maisha. Setelah itu dia baliknya ke masjid. Gampang Ustaz ya. Jadi kalau misalnya orang pergi ke kantor, dia ke kantor dulu. Ya. Setelah itu dia pulang ke masjid ulang. Biasanya kan ada yang begitu Ustaz, tidak. Walaupun hari libur tapi atiolo dia tetap masuk kantor, tetap masuk kantor, tetap bawa bentor dan lain sebagainya. Dia tetap melaksanakan cari maisha, ya, dia mencari dulu, setelah itu dia balik lagi ke masjid. Baik. Nah ini Ustadz, karena ini sudah sudah mulai mabut ya Ramadan nanti Ustadz. Nah ini saya pengen bertanya tentang zakat Ustadz. Nah kira-kira ulama mana ini apa itu zakat itu Ustadz? Iya, zakat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, zakat itu kalau kita lihat dari sisi bahasa, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi zakat itu artinya adalah mensucikan diri. Jadi ketika orang ingin berzakat berarti dia telah mensucikan dirinya. Ya, dia telah mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sangat merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi mengotorinya itu hal yang sangat merugi. Jadi kalau misalnya kita berzakat itu berarti intinya kita ingin membersihkan diri kita, ya, membersihkan diri kita. Baik. Apakah berbeda dia Ustadz misalnya zakat atau sedekah Ustadz? Iya. Kalau zakat itu kan zakat itu waktunya tidak ditentukan. Waktunya telah ditentukan. Maksudnya kalau zakat fitrah waktunya ditentukan pada bulan Ramadan, ya, kemudian kalau zakat mal waktunya ditentukan kalau dia sudah memiliki harta yang dicukupkan sesuai dengan pandangan syariat, dan itu waktunya itu nisabnya itu haul dan nisabnya itu dia selama 1 tahun, ya, tidak bisa berkurang. Jadi waktunya telah ditentukan. Tapi kalau sedekah kapan saja dan nominalnya tidak ditentukan, itu namanya sedekah.
Nah, misalnya tahu lalu puasa Saudi, Ustaz, kira-kira waktu yang ditentukan untuk pembayaran zakat itu di hari-hari seperti apa, Ustaz? Atau di hari keberapa sampai hari keberapa? Iya, kalau pada bulan Ramadan, jadi ulama berbeda pendapat tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ada yang mengatakan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu kalau pendapat Syafi'iyah dan Hambaliyah itu mereka berpendapat hari terakhir pada bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari, berarti habis maghrib. Habis maghrib. Iya, itu pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah, Hambaliyah. Kalau pendapat Hanafiyah dengan pendapat Malikiyah itu pagi-pagi, ya, pagi-pagi hari raya. Jadi pagi-pagi hari raya. Jadi itu perbedaannya antara pendapat Syafi'i dengan pendapat Hambali. Jadi waktunya itu beda. Kalau kalau Syafi'i dengan Hambali waktunya pada saat hari terakhir ba'da maghrib. Ya, hari terakhir Ramadan. Jadi habis bertakbir, habis sholat maghrib bertakbir, DP malam itu habis itu mau bagi-bagi zakat fitrah. Nah, kalau pendapat Maliki dan Hanafiyah itu dibaginya pada saat kapan? Pada saat habis subuh hari raya. Jadi habis subuh hari raya. Ustadz, kalau misalnya Allah tadi mau bayari zakati karena berarti dia berhak menerima. Oh, itu Ustaz ya. Kalau misalnya tidak ini, karena kadang-kadang Allah Ustaz ada yang saya lihat itu DP pekerjaan cuma hanya untuk makanya 1 hari dan kemudian besok dia harus cari lagi. Itulah fungsinya petugas zakat, mendata. Dia mendata siapa-siapa yang berhak. Jangan sampai terlewatkan. Kadang ada orang mendata kan tidak jeli dalam mendata sehingga ada yang lebih di bawah dari itu ekonominya tidak terdata, tercecer. Ya. Jadi harus memang didata secara maksimal. Orang-orang yang bisa berhak untuk mendapatkan zakat fitrah tersebut. Kalau misalnya zakat fitrah itu Ustadz dimulai dari umur-umur berapa Ustadz? Dari 4 bulan janin. 4 bulan janin. Maksudnya kalau Ombodaa baru umurnya sudah 4 bulan berarti dia sudah berhak untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. 4 bulan. Karena kenapa 4 bulan? Karena sudah ada ruh. Sudah ada ruh itu. Jadi kalau misalnya kalau apalagi kalau dia sudah lahir, sudah jadi bayi, jelas harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Baik Ustaz, kita sampaikan di sini dulu Ustaz, karena akan ada pesan-pesan yang mau lewat, dan sahabat milenial jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Kita tengokkan kembali ada ketuan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohungguli hanya di Mimosa TV. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami. Kita berada di sesi ketiga dan ini adalah akhir di perjumpaan kita, dan mungkin Ustadz akan ada closing statement di siang hari ini. Nah Ustadz, satu pertanyaan lagi. Ya, ada kurang lebih 2 pertanyaan ini Ustadz yang sudah dikirimin ke saya. Ini ada pertanyaan dari sahabat, bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah pada awal Ramadan di tengah pandemik sekarang ini Ustadz? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kalau awal Ramadan itu pendapatnya Hanafiyah, ya, pendapat Abu Hanifah dan teman-temannya, ya, itu bisanya kita mengeluarkan zakat fitrah itu pada awal Ramadan. Pada awal Ramadan. Ya. Yang kedua, ya, pendapat Malikiyah
Mereka berpendapat itu sehari sebelum atau 2 hari sebelum. Berarti kita di Gorontalo ini menggunakan pendapat Malikiyah. Iya, karena malam Tumbilotoh itu kan malam mengeluarkan zakat fitrah. Berarti pendapat Malikiyah seperti itu. Jadi apalagi kalau di tengah pandemik seperti ini, berarti kita bisa menggunakan pendapatnya Hanafiyah. Ya. Karena memang ditakutkan akan terus menurun untuk persiapan ekonominya. Ustaz, jelas ekonomi menurun sekali karena PSBB kan ruang geraknya tidak terlalu luas karena sudah mulai dibatasi. Karena kemarin itu saya lihat Ustadz di beberapa atau pedagang kecil juga sudah mulai dihimbau untuk bagaimana bisa segera menutup tempat usahanya untuk bisa segera sebelum jam 5. Sebelum jam 5 Ustadz ya. Itu yang sangat ini. Dan tentu ini akan sangat berpengaruh Ustadz ya pada ekonomi. Ya. Tapi kalau misalnya nanti di akhir juga tidak apa-apa Ustadz ya? Di akhir bagaimana? Maksudnya di pertengahan misalnya sekarang Mak Odoi Ustadz. Misalnya sekarang sama lo dapat Jakati Mondo oleh Pak Camat. Mak Odoi itu sumber bayar sekarang itu Ustadz? Boleh tidak Pak. Kalau pendapat itu cuma 2. Awal dengan akhir, maksudnya akhirnya H-2, H-3. Iya, H-3 dari hari raya. Cuma 2 itu, jadi pilih yang mana? Itu. Nah, apakah fungsi zakat fitrah ini untuk kita Ustadz umat muslim yang saat ini sementara berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, fungsi dari zakat fitrah itu adalah tuhuratan lisaumi minal lagwi warrafat wa tu'matan lil masakin, yaitu membersihkan puasanya dari hal-hal yang sia-sia, dan yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada orang miskin. Jadi 2 itu fungsi dari zakat fitrah itu. Jadi kalau zakat mal jelas mensucikan hartanya, tapi kalau zakat fitrah 2 itu fungsinya, yaitu membersihkan puasa dari hal-hal yang sia-sia, dan yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada orang miskin. Apakah ada pengaruh untuk masyarakat apabila dia tidak, misalnya dia lupa atau tidak dengan sengaja tidak membayarkan zakat fitrah untuk puasanya dan untuk berarti hal-hal yang sia-sia itu tidak terbersihkan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tidak dibersihkan. Maka ada hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, dia tidak terbersihkan dengan bagus karena tidak dibayar zakat fitrahnya. Oh, jadi mesti tetap dibayarkan Ustaz? Iya. Nah, sekarang kan kalau zakat fitrah itu dibayarkan dengan apa yang kita makan, misalnya apa yang kita minum itu. Apakah misalnya boleh kita bayarkan dengan uang atau bagaimana supaya lebih cepat saja Ustaz? Dengan uang? Iya. Simple. Jadi ulama berbeda pendapat tentang masalah apa yang dikeluarkan. Jadi kalau ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mereka berpendapat dengan dengan makanan, Tapi kalau ulama Abu Hanifah, kemudian dengan dengan Hasan Al-Basri itu dengan uang. Jadi dikeluarkannya dengan uang. Dengan uang itu kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Kadang-kadang kan di kota kabupaten agak sedikit berbeda. Misalnya di kota 20.000, di kabupaten 15.000. Ini bagaimana ini? Itu karena jenis makanannya. Perbedaan itu karena jenis makanan. Seperti beras itu kan macam-macam. Ada beras Yenti. Ustaz ada jual beras itu atau? Tidak, maksudnya jenis ketika jenis berasnya berbeda, jelas harganya juga berbeda, sehingga menyebabkan juga zakat fitrahnya berbeda. Sama juga dengan kurma, ada kurma ajwa, ada kurma sukari, beda-beda, Jadi beda jenisnya, beda juga harganya. Ustaz suka yang mana? Ajwa atau yang sukari? Jelas kalau masuk hadis Nabi kurma ajwa lah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man akala sab'a ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun. Barang siapa yang makan kurma ajwa 7, maka dia tidak akan mendapatkan tidak terkena racun dan tidak kena sihir. Jadi itu keutamaan kita makan kurma ajwa. Ustaz. Insya Allah waktu dia mau metam pasir Ustaz, saya sapato ada sisa lo kurma ajwa itu yang saya boleh bawa pulang. Insya Allah. Ustaz, ini karena di 2 menit terakhir mungkin bisa berikan closing statement untuk teman-teman sahabat milenial yang mungkin saat ini sementara menonton kita di televisi kesayangan mereka Ustaz. Tafadhol Ustaz. Hal yang perlu kita ketahui bahwasannya kita di tengah pandemik seperti ini, kita harus banyak bersabar karena memang kita ditimpa dengan pandemik wabah seperti ini, dan ini juga pernah terjadi di zaman dahulu. Kalau pada bulan Ramadan itu terjadi di Mesir, mereka juga kena wabah, tapi wabah mereka bukan wabah corona. Kalau kita di Indonesia, kita sekarang ini di tahun kali ini kita kena wabah corona. Tapi kalau mereka tetap kena wabah, tapi wabahnya wabah yang lain. Yang kedua, kita harus banyak bersabar, kita harus banyak istighfar,
karena wabah itu turun karena maksiat kepada Allah. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan apalagi menyalahkan kepada pimpinan yang berusaha untuk mengatur kita menjadi yang baik. Maka tentunya kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita, apalagi pada bulan suci Ramadan. Ini bulan yang sangat mulia. Hanya sekolah yang tutup, hanya tempat ibadah yang tutup, tetapi hati kita dan taubat kita masih dibuka. Ya, kalau hati kita mau dibuka, tapi kalau hati kita sudah ditutup oleh Allah, waliyadzubillah. Jadi hanya sekolah dan hanya tempat ibadah yang ditutup, tetapi hati kita harusnya kita buka. Taubat kita harusnya kita buka, supaya kita benar-benar mendapatkan keutamaan dari kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, dan insyaallah semoga para pemirsa semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berpuasa dan tetap bersabar dengan ditempa dengan wabah seperti ini. Jangan kita merasa keluh kesah, tersenyumlah ketika kita ditimpa dengan wabah seperti ini. Semua orang pasti rindu melaksanakan ibadah di masjid. Siapa sih yang tidak merindukan dengan beribadah di masjid pada bulan suci Ramadan? Semua orang pasti rindu, tetapi hal itu kerinduan kita alihkan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita perlu banyak bersabar. Ya, saya pun sebagai ustadz sangat merindukan bagaimana kita beribadah di masjid. Tapi apalah daya, waktu seperti ini, waktu kita ditimpa oleh wabah. Tetapi misteri pada hari ini, besok hari itu adalah kisah yang heroik, yang kita pantas untuk catat dalam sejarah kehidupan kita. Ternyata pada tahun 2020 kita ditimpa dengan wabah. Ya, itu kisah yang sangat menarik yang kita pantas untuk kita jadikan kisah tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Ustadz Robi. Dan saya Den Lantang. Dan insyaallah kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.